Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita boleh ada, kita boleh menikmati kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bahkan kita boleh bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan di dalam ibadah doa kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian yang berjudul Yesus yang termanis buat jiwaku. Kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi pujian ini, hanya Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, menjaga, memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh ada karena kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam kami boleh bersama-sama datang beribadah menyembah Tuhan di dalam ibadah doa kami pada malam hari ini. Dan kami mohon Tuhan sertai setiap pribadi kami. Tuhan senantiasa menolong kami supaya kami senantiasa terarah, terfokus hanya kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Berkatilah penyembahan kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sehingga boleh selesai dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan rangkaian ibadah kami dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita buka buku pujian kita Kemenangan Iman nomor 70. Aku kasih dikau tiada bandingan. Kemenangan Iman nomor 70. Aku kasih dikau tiada bandingan. Kita menyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Aku kasih dikau Tuhan, tiada bandingnya, sebab ada perdamaian yang darimu diberi. Firman Tuhan
dapat mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan yang memperbaiki kelakuan hidup kita yang tidak benar menjadi berkenan kepada Tuhan. Kita menyanyi pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan. Aku datang dan aku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Lembutkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Lembutkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18, saya membaca bagian firman Tuhan ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jaminan masa depan, ini judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau kita berbicara tentang masa depan, itu artinya sesuatu yang penuh dengan rahasia, penuh dengan misteri, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita di masa-masa mendatang. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau belasan tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masa depan ini tidak seorang pun yang tahu. Sehingga ada banyak orang yang khawatir, ada banyak orang yang gelisah ke hidupnya, ada banyak orang yang tidak tenang hidupnya, memikirkan masa depannya. Tetapi ada juga sebagian orang yang sangat percaya diri dengan kondisi hidupnya tentang masa depannya kelak, merasa bahwa kekayaan, harta yang dipunyanya, mereka berpikir bahwa itu bisa menjamin masa depan keluarganya sampai 7 turunan. Ada orang yang berpikir bahwa harta kekayaan bisa memberikan masa depan yang baik bagi keluarganya ke depan. Jadi ini orang-orang yang berpikir bahwa kekayaan itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Sebenarnya tidak. Kekayaan, materi, jabatan tidak bisa mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sehingga apa kata firman Tuhan tentang masa depan? Kata firman Tuhan tentang masa depan, sekali lagi, karena masa depan sungguh ada
dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Alkitab berbicara tentang ini, ketika Alkitab berkata bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang, ini artinya firman Tuhan sedang menjanjikan sesuatu yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab sedang berbicara bahwa pasti ada masa depan yang baik apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan janji ini berlaku hanya bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang hidup di luar Kristus, maka semua yang menjadi harapannya akan hilang. Dan orang-orang yang takut kepada Tuhan, mereka akan menikmati janji Tuhan. Banyak orang bersandar kepada ilmu pengetahuan. Banyak orang yang bersandar kepada manusia yang lebih hebat, sehingga pergi kepada peramal-peramal untuk meramalkan masa depannya. Tidak sedikit orang percaya kepada zodiak, kelahiran. Tidak sedikit orang juga selalu pergi kepada peramal-peramal untuk meramalkan masa depan keluarga, masa depan anak-anak. Bahkan ketika menikah juga menemui para peramal untuk menentukan hari pernikahan yang tepat supaya tidak terjadi kesialan di dalam kehidupan kelak. Jadi Bapak Ibu Saudara, bermacam-macam yang dilakukan oleh manusia agar bisa mendapat masa depan yang baik di kehidupan mereka mendatang. Namun bagi orang-orang yang mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, masa depan kita pasti di tangan Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu putus asa. Yang orang tidak mengenal Tuhan boleh saja menaruh harapan mereka kepada siapapun dan kepada apapun di dunia ini. Tetapi bagi saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menaruhkan hidup kita ini, harapan kita ini hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena harapan kita tidak akan hilang. Harapan kita hanya pada Tuhan. Dan pada Tuhan ada masa depan yang pasti. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memegang hari esok. Tuhan yang memegang kendali hidup kita ini. Dan Tuhan sangat baik. Yang terbaik Tuhan akan katakan dalam hidup kita. Hanya di dalam Allah ada masa depan yang pasti. Hanya di dalam Allah ada harapan dan damai sejahtera. Yeremia pasal 29 ayat 11. Aku ini Allah. Tidak merancangkan sesuatu yang mendatangkan kecelakaan bagimu. Tetapi aku merancangkan masa depan yang penuh harapan dan penuh dengan damai sejahtera. Ini firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memiliki keyakinan akan masa depan yang pasti, yang penuh harapan, karena kita menaruh hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mampu tenang. Kita akan mampu menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu, yang sulit, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saat ini kita sedang berada di situasi pandemi virus corona yang membuat hampir setiap orang gelisah, putus asa, dan lain sebagainya. Apalagi berdampak di perekonomian bangsa, di mana banyak terjadi karyawan-karyawan yang dikeluarkan dari pekerjaan, terjadinya PHK. Ini dampak dari virus corona atau pandemi yang saat ini sedang kita hadapi. Orang tidak mengenal Tuhan, banyak yang putus asa dengan kondisi ini. Ada yang bunuh diri, dan ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik untuk membiayai kehidupannya. Karena apa? Karena mereka hidup di luar Kristus.
Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimanapun kehidupan kita, kita akan memandang segala sesuatu itu lebih positif. Karena apa? Karena iman kepada Allah tidak mudah goyah oleh situasi dan kondisi apapun. Kita percaya harapan kita tidak akan hilang. Masa depan kita pasti ada di tangan Tuhan. Apapun situasi kondisi hidup kita akan baik-baik di tangan Bapa yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah saat ini kita sedang mencemaskan masa depan kita? Apakah saat ini kita sedang mencemaskan masa depan keluarga kita, kesehatan kita, mungkin anak-anak kita? Datanglah kepada Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang menjamin masa depan kita dengan kepastian. Kiranya kita dimampukan untuk terus berjalan bersandar kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, sehingga apapun situasi kondisi hidup kita tidak akan goyah. Kita tidak akan bergeser dari iman kita kepada Tuhan, tapi kita tetap percaya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini akan terus menguatkan kami, meneguhkan iman kami untuk tetap setia berharap kepada Tuhan. Sekalipun kami di dalam situasi, kondisi yang sulit. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami akan senantiasa baik saja di tangan Tuhan yang mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah firman ini akan menjadi pedoman, menjadi pegangan di dalam hidup kami, di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dengan setia. Kembali kita memuji Tuhan bersama-sama. Pujian yang berjudul Betapa Hatiku. Saat kita menyanyi pujian ini, mari kita memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita mendoakan pergumulan atau bahan doa yang ada di kelompok doanya masing-masing. Kita juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kita berikan untuk Tuhan pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami semua. Dan kami boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan di dalam doa kami pada saat ini. Kami mau menaikkan pergumulan kami kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau satu-satunya Allah yang sanggup menolong, melepaskan kami dari pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, ampuni kami jika sekiranya Tuhan mendapati kami dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang tidak memuliakan Tuhan. Mungkin itu melalui perkataan kami, pikiran kami, perasaan kami, tingkah laku kami ya Tuhan. Hati kami Tuhan, ampuni, kuduskan kami, agar kami layak untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang sakit. Mungkin ada yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, yang ada di rumah masing-masing, yang juga sudah lama menderita sakit. Kami serahkan mereka kepada Tuhan yang penuh kuasa. Kami percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Kami percayakan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Maka kami memohon di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkanlah saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Segala perawatan, proses pengobatan yang dilakukan, kami percaya itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Bapak terima kasih. Kami juga mau berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang dalam pendidikan. Kami berdoa bagi mereka yang mengikuti pendidikan dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Tuhan berikan kemampuan, berikan mereka akal budi, bahkan hati yang takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Biarlah mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil di dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi cita-cita mereka ya Tuhan dapat mereka raih oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan dan profesi jemaat Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, baik yang sebagai petani, pengusaha, pegawai negeri sipil, karyawan perusahaan, tenaga honorer, dan apapun pekerjaan profesi jemaat-Mu yang ditekuni. Kami berdoa mohon berkat Tuhan berlimpah atas pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan dalam mereka menghadapi pekerjaan setiap hari. Biarlah mereka juga terus menikmati berkat Tuhan dan mereka selalu bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang mungkin sampai saat ini belum mendapat lapangan pekerjaan. Kami juga berdoa mohon Tuhan menolong agar mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keterampilan mereka. Sehingga nantinya mereka juga akan menikmati berkat Tuhan melalui pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan mereka ya Tuhan, apapun pergumulan hidup mereka, mungkin yang bergumul dengan persoalan rumah tangga mereka, juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Berikan mereka jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang mereka hadapi ya Tuhan. Bapak terima kasih. Saat ini juga kami berdoa untuk
jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia di dalam jemaat kami ya Tuhan. Engkau berikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan, serta damai sejahtera dalam mereka menjalani hari-hari tua. Mereka terus memandang kepada Tuhan, terus percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan mereka dalam mereka menjalani kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk setiap pribadi kami. Memberikan kami kemampuan hikmat di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Agar kami juga tetap menikmati damai sukacita dari Tuhan. Kami juga tetap diberikan hikmat untuk menjalani hari-hari kami di tengah pandemi ini ya Tuhan. Dan kami terus menjadi berkat, menjadi kekuatan penghiburan bagi orang-orang yang juga mungkin mengalami sakit virus corona pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang menderita atau yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan mereka ketenangan, berikan mereka pengharapan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka dan memulihkan mereka ya Tuhan dari sakit yang mereka alami. Tuhan terima kasih. Kami terus menyerahkan kondisi daerah atau bangsa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, khususnya dalam masa pandemi ini. Kami berdoa memohon biar dengan kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, maka virus ini akan segera berlalu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali lagi beraktivitas dengan baik dan kami boleh menikmati berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah memberi dengan penuh sukacita. Berkati pengurus kelompok doa yang mengelola keuangan ini, agar mereka juga diberikan hikmat, kemampuan untuk mengelolanya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami di dalam ibadah doa kami. Dari awal sehingga boleh selesai dengan baik. Apa yang sudah kami lakukan di dalam ibadah kami ini ya Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua dan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mohon berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah ibadah doa kita pada malam hari ini. Atas kesabaran kita semua, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.